Di Sulawesi Tengah, ada sebuah pulau cantik bernama Pulau Dua. Tapi tahu tidak, di balik keindahannya tersimpan sebuah legenda tragis tentang pengorbanan seorang putri. Kisah ini berasal dari zaman Kerajaan Luwuk yang makmur di bawah pimpinan seorang raja bijaksana. Raja ini punya putri tunggal yang sangat cantik dan baik hati. Namanya Putri Balanta. Kecantikan dan kebaikan hatinya terkenal sampai ke pelosok negeri. Semua orang menyayanginya. Kerajaan Luwuk memiliki seorang panglima perang yang gagah berani bernama Panglima Galang. Awalnya, dia adalah pahlawan yang dihormati. Dia memenangkan banyak pertempuran dan membuat kerajaan aman. Raja sangat percaya padanya dan memberinya banyak penghargaan. Tapi, seiring waktu, kekuasaan dan kekayaan membuat Panglima Galang lupa diri. Hatinya mulai dipenuhi keserakahan. Dia tidak lagi puas hanya menjadi panglima. Dia menginginkan tahta, menginginkan seluruh kerajaan Luwuk untuk dirinya sendiri. Panglima Galang mulai merencanakan pemberontakan. Secara diam-diam, dia mengumpulkan pasukan yang setia padanya, menghasut mereka dengan janji-janji kekayaan jika berhasil merebut istana. Dia tahu untuk menguasai kerajaan, dia harus menyingkirkan sang raja, tapi ada satu hal lagi yang dia inginkan, yaitu menikahi Putri Balantak. Menurutnya, dengan menikahi sang putri, posisinya sebagai raja akan semakin kuat dan sah di mata rakyat. Suatu hari, Panglima Galang dengan lancang datang ke istana, bukan untuk melapor, tapi untuk melamar Putri Balantak. Dengan angku, dia berkata pada raja, "Baginda Raja, hamba datang untuk meminang putri Anda. Jika lamaran ini diterima, hamba berjanji akan selalu setia pada kerajaan. Tapi jika ditolak, hamba tidak bisa menjamin keselamatan istana ini. Itu bukan lamaran, tapi ancaman." Raja terkejut dan marah. Bagaimana bisa panglimanya sendiri berani mengancamnya? Putri Balantak yang mendengar percakapan itu dari balik tirai merasa sangat sedih dan takut. Dia tahu betul sifat asli Panglima Galang yang serakah dan kejam. Menikah dengannya adalah mimpi buruk. Dengan tegas, sang putri keluar dan menolak lamaran itu. "Maaf, Panglima, aku tidak bisa menikah dengan orang yang hatinya dipenuhi ambisi dan keserakahan sepertimu," katanya dengan berani. Penolakan itu bagaikan tamparan keras bagi Panglima Galang. Wajahnya memerah karena marah dan malu. Sumpah serapah keluar dari mulutnya. "Kau akan menyesal, Putri. Kalian semua akan menyesal," teriaknya sambil pergi dari istana. Ancaman itu bukan gertakan sambal. Panglima Galang segera kembali ke markasnya dan memerintahkan pasukannya untuk bersiap menyerang kerajaan Luwuk. Pertumpahan darah sudah tidak bisa dihindari lagi. Malam itu juga genderang perang ditabuh. Pasukan Panglima Galang menyerbu istana dengan membabi buta. Pasukan kerajaan yang setia pada raja berusaha sekuat tenaga mempertahankan istana, tapi mereka kalah jumlah. Pasukan pemberontak jauh lebih banyak dan ganas. Satu persatu prajurit istana gugur. Suara pedang beradu dan teriakan memenuhi malam yang kelam. Istana yang tadinya damai kini menjadi medan pertempuran yang mengerikan. Raja dan para pengawalnya terkepung. Putri Balantak yang bersembunyi di kamarnya hanya bisa menangis ketakutan. Dia tahu kerajaannya diambang kehancuran. Ayahnya, rakyatnya, semua dalam bahaya besar. Di tengah keputusasaannya, dia berdoa dengan sanggup-sungguh kepada Yang Maha Kuasa. Dia memohon agar diberikan kekuatan untuk menyelamatkan kerajaannya, apapun harga yang harus dibayar. Tiba-tiba, sebuah bisikan gaib terdengar di telinganya. Bisikan itu memberinya sebuah petunjuk untuk menghentikan kejahatan Panglima Galang.
sang putri harus melakukan sebuah ritual pengorbanan di tepi pantai. Dia harus menenggelamkan dirinya ke laut sebagai persembahan demi keselamatan rakyatnya. Putri Balantak terdiam sejenak. Pilihan yang sangat berat, tapi melihat kobaran api dan mendengar jeritan dari luar, hatinya mantap. Dia lebih memilih mengorbankan dirinya daripada melihat kerajaannya hancur. Dengan tekad bulat, sang putri berhasil menyelinap keluar dari istana yang sedang kacau balau. Dia berlari secepat mungkin menuju pantai, tak mempedulikan bahaya di sekelilingnya. Air matanya terus mengalir, bukan karena takut mati, tapi karena sedih harus meninggalkan ayah dan rakyat yang dicintainya. Sesampainya di pantai, langit seolah ikut berduka. Awan gelap menggumpal, angin bertiup kencang, dan ombak berdebur dengan keras. Putri Balantak berdiri di tepi pantai. Dia memejamkan mata, sekali lagi berdoa untuk keselamatan semua orang. Lalu, dengan langkah mantap, dia berjalan masuk ke dalam laut yang bergelora. Ombak besar langsung menyambut dan menelannya. Sang putri menghilang di tengah lautan yang ganas. Pada saat yang bersamaan, keajaiban terjadi. Tiba-tiba, petir menyambar-nyambar dengan dahsyat. Bumi bergetar hebat seolah akan kiamat. Di istana, Panglima Galang dan pasukannya yang sedang berpesta pora karena merasa menang tiba-tiba, terkejut oleh gempa bumi yang dahsyat itu. Tanah di bawah kaki mereka terbelah. Dari celah-celah tanah, air laut menyembur dengan deras dan menenggelamkan mereka semua. Panglima Galang yang serakah dan seluruh pasukannya tewas ditelan bumi dan air. Mereka mendapatkan balasan yang setimpal atas kejahatan mereka. Setelah gempa dan badai reda, keesokan paginya, rakyat yang selamat keluar dari persembunyian mereka. Mereka terkejut melihat pemandangan di depan mata. Di tempat Panglima Galang dan pasukannya ditelan bumi, kini telah muncul 2 buah pulau kecil yang berdekatan. Rakyat percaya pulau itu adalah jelmaan dari Panglima Galang dan pengikutnya yang dikutuk. Sementara itu jasad Putri Balantak tidak pernah. Laut telah menerima pengorbanannya. Untuk mengenang keberanian dan pengorbanan sang putri, rakyat menamakan wilayah itu Balantak, diambil dari nama sang putri. Dan kedua pulau kecil yang muncul secara ajaib itu mereka sebut sebagai Pulau Dua sampai hari ini. Legenda Putri Balantak terus hidup di tengah masyarakat Luwuk. Kisahnya menjadi pengingat bahwa kebaikan dan pengorbanan untuk orang banyak akan selalu dikenang, sementara keserakahan dan kejahatan akan selalu berakhir dengan kehancuran. Pulau Dua yang indah itu berdiri sebagai monumen abadi dari sebuah legenda yang tak akan pernah terlupakan. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.